Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan tentang bagaimana peta jalan untuk kita hidup bersama dengan COVID-19 atau kita masuk ke fase endemi, begitu yang paling banyak istilah dikenal oleh masyarakat. Saya akan ke Pak Soni sedikit melanjutkan tadi, perihal rumah sakit. Jadi ketika kita endemi, nanti kemudian pelayanan juga jadi maksimal ya untuk masyarakat. Jika mereka misalnya terpapar COVID-19. Bagaimana pembenahan ini gitu dan bagaimana jaminannya? Apakah bisa betul-betul kita seperti itu? Atau nanti ketika kasusnya naik lagi ya justru seperti yang sudah kita lihat di bulan Juli kemarin gitu, semua membludak, IGD, UGD semua penuh gitu. Jadi memang ada dua strategi upaya pengendalian pandemi ini ya. Yang satu sifatnya defensif. Kalau defensif itu kita turunkan laju penularan dengan mendorong kepatuhan protokol kesehatan yang lebih tinggi, dengan coverage vaksinasi yang lebih tinggi dan seterusnya. Nah, kemudian yang strategi satunya dengan strategi ofensif. Jadi kita cari tuh, kita tes. Saya diajarin Pak Hermawan sebetulnya epidemiolog, bilang yang dites itu yang punya potensi memang misalkan dia entah punya gejala atau pernah kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif, itu kita masifkan ya, supaya kita bisa mengkontainment, jadi mengurung atau mengisolasi mereka yang positif tadi. Nah, jadi gini, nanti secara bertahap puskesmas sendiri sudah mulai bisa menghandle ya Hmm, pasien-pasien ini pada kelompok gejala ringan. hmm, Lalu kemudian sementara ini kita masih terus mensiapsiagakan rumah sakit darurat atau isolasi terpusat ya, walaupun jumlah pasien sudah menurun drastis di RSDC Wisma Atlet, sudah tidak dipakai lagi di di Isoter Nagrag dan Pasar Rumput, hmm, tetapi semua masih kita siagakan antisipasi kalau terjadi lonjakan. Nah, kemudian sebetulnya di dalam roadmap ini kita juga menyiapkan fasilitas kesehatan kita agar bisa menghadapi endemi. Jadi kalau endemi itu kan bisa diprediksi, ya Mas ya, Imam. Jadi kalau ya, endemi itu bisa diprediksi kapan terjadi kenaikan dan seterusnya. Itu yang membedakan dengan eh, pandemi saat ini. Jadi endemi itu intinya lebih bisa kita hmm, prediksi, sehingga dengan prediksi tadi kita menyiapkan pelayanan kesehatan kita tuh menjadi lebih baik di dalam hmm, menangani pasien-pasien terkonfirmasi positif. Intinya dari mulai FKTP ya, fasilitas kesehatan tingkat pertama, itu rumah sakit dan klinik Pratama, itu semua juga kita siapkan bagaimana menghandle pasien hmm. COVID-19 gitu. Oke, saya akan ke Pak Hermawan. Nih, kita sebagai informasi saja Pak Hermawan, Indonesia untuk yang endemi masih banyak ya, ada DBD, ada TBC, dan beberapa kasus lain. Sekarang mau ditambah lagi COVID-19 gitu. Anda melihat itu bagaimana? Apa yang kemudian harus menjadi catatan Pak Soni dan juga teman-teman? Iya, seperti halnya penyakit-penyakit yang disebutkan barusan ya, yang mengendemi di Indonesia, anggaplah seperti TBC ya, tuberkulosis. Sebenarnya kasus di Indonesia masih cukup tinggi, tetapi TBC ini sudah ada vaksinnya untuk anak-anak, sudah ada obatnya gitu Hmm, ya, walaupun dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup panjang dan butuh kedisiplinan, tetapi TBC terus terjadi dan menular di Indonesia. Hanya saja TBC ini karena juga menjadi program multinasional, menjadi program di dalam ya, Sustainable Development Goals, ya, seluruh dunia juga menyelaraskannya upayanya untuk menurunkan. Nah, COVID-19 kita ini kan belum menemukan obat satupun yang ampuh untuk COVID. Vaksin juga masih dalam koridor emergency use. Yang hmm, hmm, namanya emergency use itu belum ideal dalam research and development terkait dengan vaksin. ya, Bagaimana mengevaluasi efektivitas dan juga periodisasi pemakaian dan juga penyuntikan vaksin ini masih semua dievaluasi oleh para pakar peneliti. Oleh karenanya penyakit baru ini, makhluk yang namanya COVID-19 ini, ke depan ini penting sekali agar paralel ya, upaya protokol kesehatan, bagaimana merekayasa perilaku, merekayasa lingkungan agar lebih sehat, tata ruang, tata barang, itu juga harus paralel dengan upaya-upaya riset and development. Dan yang paling penting buat Indonesia adalah menjamin kemandirian bangsa. Kemandirian dari berbagai aspek, mulai dari equipment ya,
untuk perlindungan diri seperti masker, hazmat untuk tenaga medis dan lain-lain, dan juga alat testing baik yang sifatnya rapid testing atau diagnostic testing atau golden testing, golden methodnya. Nah, seperti tes PCR dan lain-lain. Nah, kita kan masih mengandalkan bahan baku impor. Nah, demikian juga halnya dengan vaksin. Kita sebenarnya sudah mewacanakan dari 2020 yang lalu adanya vaksin merah putih. Tetapi upaya untuk mengindustrialisasi vaksin seperti apa? Bagaimana human resources-nya, bagaimana support facility-nya, bagaimana research and development-nya. Ini kan membutuhkan komitmen sekaligus political will dan juga political implementation ya dalam bentuk anggaran ya atau finansial. Nah, hal-hal inilah yang seharusnya di tahun-tahun yang boleh jadi transisi ini menuju akhir 2021 dan menghadapi post pandemic issues 2022, 2023 dan seterusnya, kita harus mengarah ke sana. Maka roadmap yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita berharap betul-betul integrated, bahkan mengkaji bagaimana COVID ini kaitannya dengan penyakit-penyakit lain yang boleh jadi akan kembali booming ya di tahun-tahun ke depan, seperti halnya PTM ya, penyakit tidak menular. Di sana ada jantung, ada stroke, gangguan ginjal, cancer, bahkan terkait juga dengan diabetes dan lain-lain. Nah, ini kan menjadi faktor risiko yang akan memberatkan, dan itu juga kita harus lihat ya bagaimana health system resilience kita, ketahanan sistem kita ke depan akan berhadapan dengan new endemic disease ya. Boleh jadi COVID ini akan menjadi new endemic disease yang endemic disease yang lain itu sudah paling tidak sudah terkendali. Nah, kita tidak berharap tidak terkendali, dan COVID pun harusnya terkendali dengan cara-cara optimalisasi persiapan seperti yang saya sampaikan di depan tadi, Bung Imam. Oke, jadi soal vaksin produksi di dalam negeri ya sebetulnya harus disegerakan ya, karena boncos kalau misalnya kita nanti harus impor terus dari luar ya, Pak Hermawan ya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, salam sehat, terima kasih sudah bergabung di Halo Indonesia. Semoga informasi tadi bisa mengedukasi masyarakat, dan kita berharap masyarakat bisa terus teredukasi dengan tayangan ini, dan mereka bisa siap untuk masuk ke fase kehidupan baru, fase endemi. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat selalu. Ya pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan beragam informasi menarik dan juga inspiratif lainnya. Untuk itu tetap bersama kami di Halo Indonesia.